kita melihat bahwa ketidaksabaran adalah hal yang dianggap umum, lumrah dalam kehidupan kita. Kita mau semuanya serba cepat, tepat, dapat, sikat, embat. Sebab kalau tidak, kita takut keduluan orang lain. Karena filsafat kita bukan lagi alon-alon, waton kelakon, biar lambat asa selamat. Kita mau segera mencapai sasaran kita. Tapi tahukah saudara, seringkali karena kita tergesa-gesa justru kita melakukan kesalahan. Buru-buru menjadi salah. Saya mau tanya satu pertanyaan Alkitab, tolong dijawab ya dengan suara keras walaupun saudara menyaksikan di rumah masing-masing. Tuhan pernah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya di atas Bukit Moria. Saya mau tanya, siapa yang akhirnya dikorbankan di atas Bukit Moria? Ishak atau Ismail? Ishak? Salah saudara. Yang dikorbankan bukan Ishak, yang dikorbankan adalah domba. Tuh saya bilang juga jangan tergesa-gesa, mesti pikir-pikir betul dulu. Sebab kalau kita terburu-buru, seringkali kita melakukan kesalahan. Pernah dengar gak satu kali ada seorang naik pesawat kecil, helikopter gitu, membawa beberapa orang penumpang. Tiba-tiba di atas kena angin tofan, helikopternya mau jatuh. Pilotnya berkata begini, penumpangnya ada 3. Saudara sekalian, kita ada 4 orang, tapi ternyata pesawat mau jatuh dan parasut cuma ada 3. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Langsung pilot ambil parasut yang pertama. Dia siapkan diri karena dia tahu betul di mana parasutnya. Saudara, penumpang kaget kan? Karena sisa 3 orang tapi parasut tinggal 2. Melihat itu pengusaha berkata, wah sorry ya, saya harus cepat-cepat karena saya banyak urusan bisnis. Langsung dia ambil parasut kedua, dia terjun saudara. Tersisa 1 parasit. Padahal masih ada 2 orang, pendeta yang sudah tua dan pramuka yang masih muda. Dan pendeta tua itu berkata, anak muda ambillah parasut yang terakhir, terjunlah ke bawah, jumpai bapakmu di bawah, aku ketemu bapakku yang di sorga saja. Tapi anak muda ini berkata, tenang Pak Pendeta, kita berdua akan selamat. Karena yang diambil tadi oleh pengusaha itu salah, terlalu terburu-buru dia. Dia bukan ambil parasut Pak, dia ambil ransel pramuka saya. Dia terjun bebas ke bawah. Saudara, betapa kita harus memiliki hati yang berjaga-jaga supaya tidak gampang terburu-buru nafsu, sebab kita akan mengalami kesalahan. Nah, saya yakin kalau kita ingin menerima janji berkat Tuhan yang Dia siapkan, kita harus punya iman. Tapi selain iman ada satu unsur yang Alkitab katakan, yaitu kesabaran. Orang yang sungguh-sungguh beriman akan sabar. Orang yang sabar menunjukkan bahwa dia beriman. Ibrani 6 ayat 12 berkata demikian, agar kamu jangan menjadi lamban tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ayat 15, diberi contoh Abraham yang menantikan janji Tuhan bahwa dia akan mendapatkan anak, yaitu Ishak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Seringkali kita gak sabar, aduh lama bener ini COVID gak pergi-pergi, kapan ya perginya, saya udah bosen di rumah gak bisa kemana-mana. Tapi tahukah saudara, ada dokter yang ingin istirahat di rumah, tapi karena jumlah tenaga medis makin berkurang, jumlah dokter juga beberapa yang meninggal. Dan kalau dia pulang ketemu anaknya yang mungkin masih kecil, dia takut menularkan virus yang ada, dia gak bisa pulang ke rumahnya. Oh, betapa kita harus belajar bersabar. Kita teriak, Tuhan kapan waktunya pandemi ini berlalu? Tuhan tampaknya tidak jawab, karena Tuhan sedang memproses sesuatu yang lebih berharga dalam hidup kita. Bukannya soal cepet-cepetan, tapi apakah karakter Kristus, hupomone, makrotumeo, kesabaran, keuletan, kegigihan, ketangguhan ada dalam hidup kita atau tidak. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata, He makes all things beautiful in His time. Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa.
Karena sebetulnya dia sedang memproses kita untuk menjadi lengkap, utuh, tak kekurangan suatu apapun. Seperti ibu kalau melahirkan anak kan harus mengandung dulu 9 bulan lebih. Ada ibu yang gak sabar, aduh Tuhan 9 bulan kelamaan, udah 9 hari saja. Atau udah 3 bulan saja, minta dioperasi sesar. Keluar bayinya, mati saudara sekalian. Ada proses. Waktu kita bersabar bukan berarti sesuatu tidak sedang terjadi. Sesuatu yang senyap, sedang terjadi, sedang diolah. Dan salah satu yang sedang diolah adalah karakter kita. Supaya kita memiliki ketangguhan, kesabaran di dalam segala perkara. Saudaraku, karena itu izinkan Tuhan membentuk karakter kita di tengah kesulitan ini. Sehingga kita sabar terhadap orang lain. Yang kedua, kita sabar menantikan waktu